Waktu itu juga ancaman sudah banyak nih. Biasalah, ini kan kelompok-kelompok yang takut saya jadi dirut. Setiap kali ada RUPS takut saya naik dirut, ribut. Pasti jualan lagi nih, agama lah, suku lah, itu saya udah kenyang itu. Orang ini kasihan. Orang yang paling kasihan di dunia itu adalah orang yang membenci orang. Apalagi membenci orang atas perbedaan warna kulit atau keyakinan. Jadi orang jangan pernah benci orang. Kalau Anda benci orang, muka kamu akan mencerminkan hati kamu. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Ide babat pohon itu untuk bikin tempat upacara itu bagus juga. Mesti tanya ke orang Jakartanya. Kalau saya kan lebih enak sekarang, gaji lebih gede. Dan ini melawan sunnatullah. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Tuh, kalau nyalon presiden bukan urusan saya, urusan partai politik ya. Tugas saya kan meratakan lapangan tanding, mengawasi supaya tidak terjadi penyimpangan itu kan. Tugas Komut kan begitu. Kita bukan eksekutor di situ. Lebih mengigau lagi, ini orang sudah bermasalah, convicted gitu ya, dengan penistaan agama, melukai banyak umat Islam. Kok mau dipakai seperti nantangin gitu, seperti tidak ada orang lain. Ya migas itu cuma istilah gitu ya. Menurut saya itu ya oknum-oknum di dalam. Rapat aja masih bisa kecolongan. Kenapa kamu invest sekian ratus, hilang berapa puluh juta dolar? Ya jawabnya enteng aja. Kami nggak perlu minta izin komisaris utama kok. Waduh. Untung gue udah lulus mat. Jadi Ahok ini saya katakan dijelmakan menjadi simbol melawan radikalisme. Padahal Ahok lebih radikal. Malu ini. Orang pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa apakah ASN layak mantan narapidana? Kita dialihkan untuk bicara soal Ahok yang memang bermasalah. Yang saya bilang, sudah berulang-ulang saya sampaikan, Ahok ini bukannya pantas untuk dipromosi menjadi pimpinan BUMN, tapi lebih pantas itu ditangkap untuk diadili. Jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang petenteng, memaki kiri kanan itulah. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya tidak pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Penonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini.
Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Sudah kelihatan, selalu baik-baik. Dari Kebayoran ke kantor Pertamina, ya lewatin Sudirman Tamrin, ya bagus lah, lebar kan. Ya lihat karya juga bagus juga, yang Monas juga bagus. Jadi hadap upacaranya juga lebih bagus, dulu kan tersembunyi. Jadi sekarang dia menghadapnya langsung ke monumen. Bagus juga itu. Ide babat pohon itu untuk bikin tempat upacara itu bagus juga. Serius, bukan nyindir. Ya setelah kita lihat dia upacara menghadap ke monumen Monasnya kan jadi bagus juga. Kayak di Washington kan. Jadi langsung hadapnya ke monumen. Makanya kita harus gunakan perspektif yang benar lihat segala sesuatu gitu loh. Justru bersyukur sekarang kan. Jadi jangan merasa kecewa, justru bersyukur. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Yang penting selalu melihat perspektif yang benar. Kira-kira gitu. Ini hasil kuliah di Makobrimob ini. Ya, oke-oke aja lah. Mesti tanya ke orang Jakartanya. Kalau saya kan lebih enak sekarang, gaji lebih gede. Kalau gaji gede komisaris lah, jauh. Dua sama, kau pilih jadi gubernur lebih enak. Karena bisa nolong orang banyak. Saya punya dana operasional itu 1 bulan, kita bisa pakai hampir 3 miliar untuk bantu orang miskin. Langsung saya transfer ke rekening dia masing-masing. Jadi kalau digabung, kalau sendiri gitu ya, tanpa wakil ya, itu bisa 4 miliar lebih dana operasional 1 bulan. Kita bisa bantu apa saja untuk masyarakat membutuhkan. Terutama yang ijazahnya nyangkut ya. Kadang-kadang ada orang ijazah nyangkut, dia butuh beli obat, nggak tanggung BPJS. Itu tiap pagi orang datang minta bantuan tuh kita kasih aja. Asal punya rekening bank, nggak punya kita bukakan di Bank DKI. Saya tidak mau dituduh nilep uang operasional kan. Kalau tadi kontan kan bisa tuduh nilep. Tapi kalau itu semua di rekening bank, ditransfer ke yang mau kita bantu, itu semua bisa tercatat dengan baik. Kira uang makan 30 juta. Memang ada mobil semua ya, mobil, sopir. Tapi kan nggak bisa kita dapat. Kalau di Pertamina kita bisa dapat 170 juta gaji. Justru kita syukuri bisa masuk kayak begitu. Dia akan 6 dokter terbaik di dunia di sana. Justru di dalam enak. Bisa kalau ada acara apapun, nolaknya enak. Mohon maaf ya, saya nggak hadir ke nikahannya ya. Di Makobrimob tuh disediakan 6 dokter terbaik di dunia buat saya. Nomor 1 namanya sinar matahari pagi, mesti jemur selalu. 2, mesti olahraga, istirahat cukup, tidur 8 jam sehari. Ya kan, jam 10 malam tidur, jam 4 udah bangun, siang tidur lagi 2 jam. 4, kita diet. Jadi sebelum setengah 6 malam udah selesai makan malam. Ya waktu kita tidur jam 10 malam tuh perut kita tuh betul-betul kosong. Pertama lapar, lama-lama kita minum air hangat, diajar minum air hangat, jadi kebiasa juga. Ya lumayan lah, nggak 6 pack banget, tapi 1 pack lah, nggak terlalu gede naik. Berat badan naik, karena jadi otot, karena kan olahraga. Kita kan kadang pull up, kadang push up gitu, sit up gitu kan. Yang kelima, kita punya banyak waktu buat nulis, baca, balas surat orang gitu kan. Itu nggak pernah punya waktu seperti itu kan. Yang keenam, punya teman-teman sesama, nama juga band teman penjara kan. Jadi ada teman-teman tiap minggu kita nyanyi-nyanyi lah. Walaupun suaranya kayak suara angsa jantan, tapi ya suratnya 15.000 lebih surat ya terbalas. Aduh, hampir seluruh Indonesia. Dari anak umur 3 tahun sampai nenek-nenek 90-an tahun. Pengen lucu ya. Banyak juga yang dengar saya cerai, banyak yang nasihatin tentang kehidupan rumah tangga gimana. Saya bilang ini yang gagal ditanyain, aneh juga. Beliau datang, dia tanya sama saya gini, "Ahok," dia bilang,
Pak Ahok itu kan orangnya kan ya istilahnya pasti beringasan dengan emosional. Oh, waktu hakim putusin ketok palu, kenapa bisa nunduk? Terus live TV pada nunggu, nggak ada komentar, nggak marah-marah, turun dari truk tahanan, masuk Cipinang, mukanya pun nggak marah, nggak sedih, itu netral katanya. Terus saya ketemu berapa kali ke sini, kok bisa oke, dia bilang gitu kan. Saya jawabnya gini, ini dua rumusnya. Satu namanya grace, anugerah. Yang kedua itu namanya usaha, effort. Ya maksudnya gimana? Itu ada dua ayat. Grace itu saya bilang, kenapa dibilang grace? Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Tentu dengan Kristen dan terlibat dan Kristus. Nah, itu di Filipi 4 ayat 7 tuh Pak. Filipi 4 ayat 7 saya bilang. Oh gitu ya. Saya lupa Filipi 4 ayat 7 kayaknya. Yang satu lagi apa? Usaha saya bilang. Hendaklah. Nah kalau hendaklah kita mesti usaha nih. Kalau tadi dan kan anugerah saja, terima aja. Ini hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Nah itu di Kolose 3 ayat 15. Jadi kalau judul khotbahnya itu Grace and Effort. Kalau lagi dengan Filipi 4 ayat 7 dan Kolose 3 ayat 15. Langsung ada temanku bilang, Hok kita buka gereja aja, gue ikut saham. Itu juga teman saya pendeta, dia bilang, Hok kok gue gak bisa dapat kayak lu, kayak firman Tuhan jadi hidup semua, jadi iluminasi semua yang lu baca. Lu mau gak? Gue bilang, ikut retret dulu sama gue. Ini kan politik, jadi kita di dalam itu ada satu, ini kejiwaan saudara. Kalau kita ngarap keluar, itu stres. Karena nggak tahu waktunya, beda sehari, beda jam saja kita bisa stres. Tapi kalau kita udah tahu nih, gua kuliah nih, 2 tahun di sini nih. Itu hati kita lebih enak terimanya. Nah kalau kita banding, berarti kita ngarap-ngarap kapan keluar kan. Dan ini kan politik. Orang pada takut sama masa kan. Ya udah, gue pikir terima di dalam sekalian deh. Istirahat, ada 6 dokter ini. Kapan lagi gue bisa seminggu olahraga 5 kali? Baik yang kasih baju, kasih makanan. Wah lumayan juga tuh dikasih bermerek-merek punya baju tuh. Kan bukan pejabat, nggak gratifikasi bos. Narapidana. Itu udah diketok gitu, kita udah ngerti lah. Aku kan orang politik, kita udah ngerti lah maunya begitu. Yang penting kita bisa terima. Yang paling susah itu baru masuk 1-2 bulan kita nggak terima. Makanya saya bilang kita harus menggunakan perspektif yang benar. Istilahnya perspektifnya Allah lah. Ketika kita lihat sesuatu, saya selalu berpikir kalau Tuhan nggak izinkan ini terjadi, siapapun nggak bisa nyentuh gua. Kalau ini udah terjadi, berarti udah seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, pasti kedepannya lebih baik. Kita kayak ke satu tempat, tikungan-tikungan nggak ngeliat tujuan kan. Begitu udah sampai, lihat ke belakang, bener juga, enak juga nih. Nggak udah lewatin semua, kita pikir, wah bersyukur juga. Ya jangan masuk lagi lah. Karena kita merasa waktu baru masuk, dimanfaatin semua orang. Itu baru awal masuk. Jadi begitu kita awal masuk, kita mulai sadar nih, teman-teman kita yang dulu lama ini, kita udah tahu mana teman, mana bukan teman. Ya berasa kayak inget dulu, kita sama anak nggak punya waktu. Ya sekarang kita bersyukur, ada COVID, jadi bisa lihat anak, betul-betul lihat dari dia mulai mau belajar makan, mau tangan, mau balik, kita liatin terus tiap hari. Kalau dulu nggak sempat lihat, kita kerja kan, keluar kota, keluar negeri. Nah ini gara-gara COVID work from home, jadi bisa lihat. Apalagi juga sekarang bisa olahraga juga kan. Tuh, kalau nyalon presiden, bukan urusan saya, urusan partai politik ya. Saya profesional yang kerja di politik. Saya kira bukan soal umur ya sebetulnya. Dan saya suka bilang gitu sama anak muda, tahu nggak? Jangan orang menghina kamu karena kamu muda gitu loh. Justru kamu harus menunjukkan kamu punya akal budi, punya pengetahuan, punya hikmat lebih baik daripada orang yang menganggap dia tua. Tapi juga jangan juga menganggap orang tua itu gak guna. Jadi balik lagi ke karakter masing-masing. Hasil survei terakhir, yang jadi CEO bagus justru tahun 60-an, 70-an tahun. Nggak lebih pengalaman. Jadi sebetulnya zaman sekarang bukan mengatakan kamu umur berapa sebetulnya.
Karena kalau bilang pengetahuan zaman ini, semua orang bisa tanya sama Google. Kalau mau pengetahuan tinggal ketik aja, bisa keluar semua. Yang kita butuhkan saat ini adalah kamu tahu nggak memutuskan mana yang bisa kamu kerjakan dan mana nggak bisa kamu kerjakan. Mana yang kamu ubah, mana nggak bisa kamu ubah. Nah, itu yang lebih penting kan. Iya, orang muda juga belum tentu Anda lebih hebat, yang tua juga belum tentu lebih hebat. Nah, persoalannya sekarang adalah dengan informasi begitu banyak, begitu cepat, Anda bisa nggak memilah dan memutuskan mana yang mau dilakukan. Jadi bukan soal umur sekarang sebetulnya gitu. Soal Anda punya wisdom untuk mengatakan mana yes or no. Itu yang penting. Dan Anda punya keberanian berdiri ketika tahu ini kebenaran. Kamu berani nggak berdiri untuk kebenaran, keadilan, dan kejujuran? Banyak orang hari ini dengan situasi sosmed begitu besar, kita mulai hidup mengimpress other gitu loh. Itu yang bahaya, saya katakan. Ya, kita hidup ini bukan pencitraan. Anda harus berani berbuat apa saja dan berani bisa jelaskan kenapa Anda pilih itu. Hari ini kita sering dibuat takut. Saya kalau pilih A, takut apa kata orang. Pilih B, apa kata orang. Padahal hasil survei, orang yang mau on his dying bed ya, mau meninggal itu, ditanya, apa yang kamu sesali? Saya paling sesali itu umumnya nih hasil survei itu, kata satu perawat, ya saya pernah dengar cerita orang lah. Yang paling sesali itu dia tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan dalam hidup ini, teman. Dia berusaha untuk hidup supaya orang senang. Ya orang kau benci sama kamu mau jungkir balik juga dia benci. Gak ada gunanya juga gitu kan. Nah, itu saya kira itu, saya nggak pernah persoalkan Anda mau muda, mau tua, mau apa, saya gak, atau mau perempuan, mau laki-laki, ya saya kira itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Ya saya ketemu waktu itu di acara nonton atau apa yang ketemu beliau, terus ngomong, kalau yang soal itu sih silakan ajukan saja ke corporate secretary-nya Pertamina ya. Dia bisa, mereka punya tim yang bisa mengkaji langsung gitu loh. Saya nggak terlibat, tapi bisa kirim saja. Tugas saya kan meratakan lapangan tanding, mengawasi supaya tidak terjadi penyimpangan itu kan. Tugas Komut kan begitu. Kita bukan eksekutor di situ. Ya migas itu cuma istilah gitu ya. Kalau menurut saya itu ya oknum-oknum di dalam. Banyak sekali kontrak tidak dibuat jangka panjang. Padahal kan kita gini kan, sebagai konsumen yang besar bangsa Indonesia, harusnya kita mempunyai bargaining gitu kan. Ada tawar-menawarnya dong. Saya kan customer besar ini gitu loh. Kalau saya customer besar, saya ada pelanggan yang besar, saya bisa neken dong supplier pemasok saya. Saya bisa minta yang jangka panjang kontraknya, harganya yang lebih murah. Nah itu yang tidak pernah kita lakukan. Kita selama ini belinya yang mahal, jualnya murah. Wah ini nggak sesuai prinsip ekonomi. Orang di mana lagi murah kita beli kok, lagi mahal kita jual. Ini terbalik-balik ini. Nah kita lagi selesaikan nih restrukturisasi. Kita turunkan ke subholding. Kita harapkan nanti rakyat, pegawai Pertamina bisa ikut beli saham supaya bisa ikut pelototin. Kalau sekarang enggak, suka-suka kita kan. Ya kalau Dewan Komisarisnya yang mau ngawasin, kalau cuma setahun syaratnya cuma masuk 3 kali rapat, itu mah ngulang Komut baru melulu, rapat aja masih bisa kecolongan. Karena terlalu besar, ratusan dia punya anak perusahaan, cucu perusahaan. Dan ketika dipanggil cucu perusahaan, dia jawabnya enteng aja. Kenapa kamu invest sekian ratus, hilang berapa puluh juta dolar? Dia jawabnya enteng aja. Kami nggak perlu minta izin komisaris utama kok. Waduh. Untung gue udah lulus mat. Sebetulnya tuh gini dong nggak? Oh pengalaman saya. Kenapa saya kayak gitu? Mau diundang TV, ngomong segala macam. Karena gini, kalau orang yang benci saya, ada salah paham sama saya mau jelasin sama Tuhan di samping saya pun dia nggak terima. Dia nggak memandang lu klarifikasi, dia mandang lu menjelek-jelekkan orang. Tapi sebaliknya kalau pendukung saya, nggak perlu saya jelasin juga, langsung dia tahu saya benar. Karena dia lihat karakter saya nggak berubah kan.
Sebenarnya gampang kalau mau nuduh orang gitu. Kita mesti lihat rekam jejaknya dulu, dia seperti apa gitu. Ya kan? Kan bisa kelihatan gitu loh. Misalnya contoh, saya tuduh Kick Andy. Wah, ini Andi Noyani playboy, ganti-ganti cewek. Kan lu bisa sebutin lah cewek-ceweknya gitu kan. Kalau berarti bukan, berarti dia memang model istri. Kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice ya. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu pertanyaan begini. Orang suka tanya ke orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri tidak ada istri ya. Sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya tetap tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu, setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus kita 1 Korintus 7 ayat 15 bilang begini. Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang tidak beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Nah saya tentu stres. Pada saat itu saya dapat satu buku, itu Joel Osteen, dikirim adik saya, Blessed in the Darkness. Saya lagi stres sekali malam itu. Saya baca, dia tulis begini. Kalau Tuhan izinkan satu pintu ditutup, pasti ada pintu yang dibuka. Ketika ada orang broke up your relationship, ninggalin kamu, Tuhan pasti menyediakan seseorang buat kamu. Yang more fun, more kind, and more appealing to you. Lalu saya cerita lah sama teman saya kan. Teman saya bilang, di sini mana ada cewek, lu gila lu. Di penjara gitu kan. Terus si Jarod juga ngomong gitu kan. Akhirnya si teman saya cerita gini. Di sini agak lumayan ya yang ngawal bini lu. Dia bilang gitu tuh gak? Yang bener gue bilang, kayak laki gitu. Poluan kan pakaian juga kayak laki. Lu lihat yang bener, ini sih lumayan tuh. Nah, terus si Jarod ngomongin kan. Nah akhirnya saya mulai bertanya, apa benar teori seperti ini? Nah ini juga sama kan ketika ibu saya ditanya dari saudaranya. Kok anakmu bisa minta dia pensiun dini dari Polwan, terus juga anakmu juga minta dia ikut keyakinan anak kamu. Ya mama saya jawabnya santai saja. Biasanya harusnya kamu ikut. Mama saya bilang, itu karena anak saya nggak mabuk cinta. Anak saya itu membuat keputusan itu dengan sangat rasional dan logika. Kalau dia tidak mau ikut, tidak ada pernikahan. Dia tidak mau lepas kepolisiannya, tidak ada pernikahan. Karena yang dibutuhkan, ya betul-betul ibu rumah tangga. Nah ini sesuatu yang perjalanan panjang. Tentu ya udah kalau gitu aku promosi buku deh, gue tulis kok pergumulan psikologi gue ya. Jadi di dalam tahanan itu kan orang banyak tulis surat. Masih banyak juga permintaan orang kursi roda, pampers orang tua sakit, ijazah yang nyangkut, atau nggak bisa bayar SPP. Atau aku mikir di dalam nih, waduh ini udah bokeh. Apalagi waktu saya putuskan pisah, saya pikir supaya anak-anak nggak susah, semua tanah, rumah, harta saya, saham, semua saya kasih ke anak-anak. Nah, saya memang kasih ke anak-anak, jangan sampai anak-anak nanti susah kan. Nah, jadi berarti saya keluar kan sudah nggak ada apa-apa nih, udah kosong. Nah, waktu udah kosong saya pikir, bantu orang gimana? Jadi pegawai orang juga nggak mungkin bisa nolong orang banyak gitu. Nggak jadi pejabat lagi. Nah, akhirnya
Ada satu anak tulis surat ke saya, dia bilang dia kerja di bank bagian IT. Saya bisa ikut Pak Ahok, bantu apa saja untuk bikin aplikasi yang Pak Ahok mau, dia bilang. Terus saya udah ada nomor teleponnya, saya suruh staff saya telepon, kasih dia jadwal, terus kita ngomong. Nah, mulailah kita berpikir bikin yayasan supaya bisa terima uang untuk bantu orang miskin. Jadi istilahnya yang selama ini saya bisa bantu orang miskin gunakan uang operasional sebagai gubernur, sekarang kita harapkan orang urunan di aplikasi jangkau. Di aplikasi jangkau itu semacam e-commerce, mempertemukan yang mau ngasih barang dan yang mau terima barang gitu loh. Tanpa kita minta komisi atau apapun, nggak ada. Ini hanya mempertemukan orang yang baik hati mau ngasih barang dan terima barang aja. Jadi para relawan saya juga bisa, kalau selama ketemu orang miskin, orang butuhkan pertolongan, taruh kemana? Dia taruh di aplikasi jangkau. Lalu teman-teman saya atau orang yang baik hati, simpatisan saya melihat, oh ini minta jangkau nih, saya bantu langsung deh orangnya. Nah jadi saya juga tiap bulan ngisikan 10% gaji saya masuk ke jangkau. Tiap bulan saya juga sisihkan itu, ya kita kasih gereja 10%, kasih jangkau 10%, bukan nyamain nama gereja ya. Ya saya pikir untuk bantu Presiden juga untuk mengurangi kan defisit neraca berjalan kita. Dan Pertamina ini kan dia punya revenue kan 800 triliun ya. Itu hampir sepertiga dari APBN Indonesia. Jadi kalau perusahaan 800 triliun, kalau kita nggak awasi dengan baik, direksinya nggak punya KPI yang baik, sekarang KPI itu administratif semua. Nggak ada kewajiban untuk untung berapa, dan selalu untung. Yang merem juga untung. Persoalannya Petronas untung berapa, bos, lu untung berapa? Kita masih bandingin dengan yang best practice perusahaan sejenis dong. Kita masuk ke 175, bangga banget. Petronas 150-an, bos. Di Fortune Global. Jadi kita ini selalu membandingkan sesuatu yang tidak best practice dengan negara lain gitu. Nah, makanya saya pikir selain ini juga bagus, untuk itu juga kedua untuk portofolio saya kan. Saya kan nggak pernah kerja di perusahaan begitu besar. Konglomerat Indonesia paling hebat pun nggak sebesar itu duitnya. Nah tiba-tiba saya dikasih kesempatan untuk menjadi chairman ya, seorang bule ya. Kalau di Amerika chairman ya paling top. Bukan CEO, chairman yang top ini. Untuk mengontrol uang begitu banyak. Untuk mengontrol sistem carry path yang baik. Dulu Pertamina kalau kamu mau naik jadi senior vice president, kamu butuh 20 tahun ke atas kerja. Sekarang nggak usah. Kamu 7 tahun pun bisa naik posisi itu, 5 tahun pun bisa. Karena carry rate-nya saya potong. Saya lakukan kayak lelang jabatan. Di DKI dulu. Jadi nggak ada pakai golongan-golongan. Semua orang berhak. Dan kita bentuk tim transformer juga. Kalau dulu saya bisa pakai operasional menarik anak magang. Kalau sekarang saya mesti bisa meyakinkan para anak-anak muda di Pertamina, pinter-pinter, lulusan terbaik-terbaik. Dari UK, dari Colorado, pinter-pinter. Mereka nggak pernah bisa naik pangkat kan. Nah sekarang mereka masuk bergabung dengan tim transformer di Dewan Komisaris. Ya kita bentuk 2233 kayak Satgas. Dan mereka ini adalah fast track untuk dapat posisi bagus nanti. Pinter-pinter, anak muda, dokter-dokter, umur 30-an, 40-an. Jadi yang usia plus minus 40 ini ada 60% lebih di Pertamina. Masa depan Pertamina ada, asal mereka punya kesempatan naik gitu. Nah ini sesuatu, makanya saya mau terima, menarik ini. Untuk kalau saya bisa membuat sebuah transformasi yang baik di Pertamina, harusnya bisa jadi model untuk seluruh BUMN. Misalnya kita lagi buat procurement itu satu pintu. Dengan harga perkiraan sendiri itu, yang online, persis saya bikin e-procurement di DKI lah. Nah kalau itu bisa diberlakukan di seluruh BUMN dengan daya tawar kita butuh barang, dengan kontrol harga seperti itu, ini bisa hemat uang banyak banget. Dan ke depan, Kementerian BUMN bisa dibubarkan kalau semua sudah bisa di-go public. Rakyat memiliki, dia kontrol, untuk apa ada Kementerian BUMN? Nggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit kepada BUMN. Yang ada BUMN mesti store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? Ya nggak beres ya dibubarin.
Saya eksis tuh dianggap samping kan ada Pak Jokowi, dianggap gitu. Itu juga teman ya gimana ya, teman ya saling mendukung dong. Kalau salah, saya teman Pak Jokowi, saya jadi konglomerat, lalu protes, mau gue kerja terima gaji kok gimana? Aku bantu beliau supaya bisa defisit anggaran berjalannya bisa dikurangi. Yang pasti, saya sudah tahu kalau orang mancing emosi, kita nggak usah marah. Jadi orang mancing emosi, terus kita juga nggak usah pilih kata-kata yang bisa orang balikin ke kita. Nah, jadi saya udah tahu sekarang, orang kan mau mancing saya marah, mancing saya itu terus kata-kata balikin. Nah, saya udah tahu. Tapi kalau kata-kata saya yang baik dia balikin, saya hadapin. Saya nggak pernah berubah kok. Lu kalau nantang pasti lu jual pasti gue beli. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Saya gak akan pernah mundur gitu. Tapi saya juga tidak bodoh lagi gitu. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Saya ditanya di Arya Jera, itu diputar di sidang. Kalau ada kesempatan diputar, Pulau Seribu bisa kamu ulang, kamu batalin nggak perkataan kamu? Tidak pernah saya batalin. Karena itu kebenaran yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyesal untuk itu. Saya katakan, saya tidak pernah menyesal. Itu betul saya sampaikan. Nah, ini sesuatu yang harus kita tegas gitu. Kalau saya nyesalnya apa? Kalau dulu, ya kadang-kadang gue pikir gue mau nyenengin lo, gue baik-baikin lo gitu, tau gak? Sekarang gue gak mau, peduli amat. Ngapain gue nyenengin lo kalau lo gak bener? Saya ngomong aja apa adanya. Nah, itu sesuatu yang ke depan bagi saya, hidup ini yang paling berarti ya kita bisa nolong orang banyak. Saya suka kalimat itu gak? Kita tuh membantu the poor and the needy. Kita menyuarakan suara orang yang nggak bisa bersuara. Karena dia nggak berkuasa, nggak berdaya. Teman. Kita membela hak orang yang haknya diambil dari orang. Paling penting tetap berlandaskan hukum dan keadilan. Tentu dalam praktek kita mengutamakan kasih dan kesetiaan. Nah, saya kira itu prinsip yang nggak bisa kita tawar-menawar. Kalau yang lain lu ngomongin gua, lu apain gua masih senyum-senyum aja. Tapi kalau udah mengganggu tentang ini semua, ya pasti gua ngomong. Pasti saya akan bersuara. Hidup ini kita nggak tahu sampai kapan kok. Pendek. Yang penting kan kamu membawa arti hidup ini gitu. Bagi saya makin masuk, orang pikir saya makin ciut. Oh enggak. Gua makin berani. Sekarang gua makin berani, makin nothing tulus gua. Karena aku udah ngalamin semua yang takutin semua, gue udah ngalamin. Gue udah juga ngalamin. Yang saya khawatirkan juga nggak terjadi dalam hidup saya kok. Saya khawatir saya keluar mau makan gimana ya? Saya masih kerja sama siapa? Terus anak-anak saya hidup bagaimana? Saya nggak punya persediaan uang yang banyak, saya masih kerja sama orang, terus orang takut mempekerjakan saya. Karena saya penista agama. Ditambah lagi perceraian, saya kasih semua harta ke anak-anak, nanti bagaimana nih? Hidup ini semua. Anak-anak juga tetap kita jalankan perusahaan, masih hidupin mereka juga. Karena mereka semua masih kuliah kan. Yang perempuan tahun ini mau berangkat ke Amerika kuliah. Nah, semua kita takut gitu loh. Kita pikirkan, nanti anak yang besar ke luar negeri kuliah. Duitnya dari mana? Ini gaji bagaimana? Ini pegawai gitu banyak bagaimana? Kita khawatir gitu semua. Kita boleh berpikir. Terus kan kita jalanin semua, apa yang kita khawatirkan nggak terjadi juga dalam hidup kita. Nah, jadi saya pikir nggak usah terlalu khawatir dalam hidup ini gitu. Selama kita tidak ngeyel gitu ya hidup ini ya. Kita selalu bersyukur, segala hal bersyukur. Nah, itu yang saya pikir bisa makan minum yang enak ya kita nikmatin lah. Selalu kita bersyukur. Saya mungkin sudah nggak pernah lari sejak dari SMA kali. Jogging. Kan kita takut lutut, takut apa. Nah selama COVID lari oke-oke juga.
Minggu 5 kali bisa lari 5-6 kilometer, not bad juga. Jadi kita mesti sesuatu yang kita syukuri semua gitu. Bisa makan baik, bisa nikmatin hidup. Nah, kita tentu berharap anak-anak itu bisa menyelesaikan kuliah, bisa dapat kerjaan. Nah, anak kan nggak ada mantan anak. Saya pikir semua orang harus punya Tuhan. Anda harus baca kitab suci Anda supaya mendapatkan iluminasi. Saya percaya Tuhan sudah selesai menurunkan wahyu, jadi tidak ada lagi inspirasi dari Roh Allah kepada manusia untuk menuliskan sesuatu. Tapi ketika kita membaca inspirasi dari Allah ini, wahyu dari Allah ini, kita mendapatkan iluminasi, satu pencerahan ilahi. Nah, saya kira tiap hari kalau kita baca rutin, ini yang membuat kita membuat keputusan. Saya ambil contoh satu, ini bukan satu kesaksian ya. Ketika tanggal 22, saya ingat sekali tuh waktu itu, tanggal 22 November, Jumat, ketika saya baca di online, Erik menyatakan kemungkinan Ahok komut atau dirut. Waktu itu juga ancaman sudah banyak nih. Biasalah, ini kan kelompok-kelompok yang takut saya jadi dirut. Setiap kali ada RUPS takut saya naik dirut, ribut. Pasti jualan lagi nih, agama lah, suku lah, itu saya udah kenyang gitu. Nah, waktu itu saya tanya gitu loh. Waktu malam itu, berarti saya masuk ke komut ini. Terus saya mesti bagaimana kalau masuk dalam Pertamina, ada penolakan segala macam. Tanggal 23 pagi, saya baca sesuai dengan bacaan tanggal 23. Di situ saya dapat 3 hal yang penting banget. Itu di 1 Korintus 16 ayat 13a gitu, itu bacaan pas rutin hari itu. Aku harus memberikan apresiasi kepada orang yang berbuat baik. Saya tanya, saya harus bagaimana sikap saya di dalam Pertamina? Satu langsung itu saya tulisan Paulus di 1 Korintus 16 ayat 13a atau berapa saya lupa. Saya harus mengapresiasi orang yang berbuat baik. Terus kedua, saya masih stand firm. Saya masih tetap yakin dengan berani menegakkan itu kebenaran, keadilan itu. Sesuai dengan iluminasi yang saya dapat. Yang ketiga, saya sadar saya tidak tahu semuanya. Bahwa saya sadar betul nih, saya nggak tahu semua hal. Jadi orang nggak boleh nganggap lu tahu semua. Yang keempat apa? Dalam segala hal, kamu ketika lihat orang ngeyel kayak apapun, kamu utamakan kasih. Kamu mesti memandang mereka itu dengan kacamata perspektif kasih. Mereka pasti punya persoalan. Dia benci saya sekalipun, nyindir saya sekalipun, saya mesti gunakan perspektif kasih. Orang ini kasihan. Orang yang paling kasihan di dunia itu adalah orang yang membenci orang sebetulnya. Apalagi membenci orang atas perbedaan warna kulit atau keyakinan. Sebetulnya mereka tuh rohnya udah mati dia sebetulnya. Jadi orang jangan pernah benci orang. Kalau Anda benci orang, muka kamu akan mencerminkan hati kamu. Jadi langsung bisa lihat muka orang kok. Orang muka kebencian itu karena hatinya penuh kebencian, dia udah mati. Jadi jangan pernah benci orang sebetulnya. Jadi orang yang benci orang itu yang masalah. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah benci orang. Ketika rezeki kita ditahan pun, jangan juga pernah merasa itu sesuatu yang buruk. Misalnya contoh ya, saya pengen banget punya hotel, punya resort. Jujur aja nih. Jadi waktu saya udah masuk dalam tahanan, teman saya datang nih. Saya udah kasih lihat tempat saya pikir, wah ini saya mesti bikin resort nih. Saya paling suka ini. Pantai, resort di gunung. Sebelum saya keluar meninggal dia, gak jadi. Cuma saya pikir, wah gak jadi. Sekarang saya lewatin Corvid, saya bersyukur banget. Kalau kemarin saya bangun itu hotel belum jadi, ngutang bank. Situasi Corvid seperti ini 2 tahun, mungkin semua lahan saya bisa disita. Udah berusaha, kita udah berusaha, terus kalau usaha kita ini memang segala jalan mentok, ya kita harus tetap bersyukur bahwa ini pasti ada sesuatu yang baik. Kayak Corvid ini juga pasti ada sesuatu yang baik. Kita nggak ngerti. Selama masih ada makanan, ada pakaian bisa kita nikmatin, ya bersyukurlah. Nggak usah aneh-aneh lah hidup ini. Selama bisa menikmati makanan dan pakaian pun itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita nggak sehat, kita bisa makan juga. Jadi saya akhirnya balik lagi, yang paling mewah, kendaraan paling mewah, karena kaki kita masih kuat sampai itu. Baik kita masih olahraga.
Kenapa saya anjurkan orang untuk lari kecil? Kalau kamu jalan kan cuma 1:1 berat ke kaki. Kalau kamu lari bisa 2-3 kali beban. Lari jangan gede, langkah kecil supaya nggak cedera kan. Kalau form kamu sudah berubah, ya harus stop. Akan cedera kamu gitu. Nah, saya kira yang paling berharga sampai kita tua, kaki kita masih bisa kuat. Paling berharga tuh kita punya teman banyak, masih bisa makan. Jadi bukan soal kamu punya mobil, punya rumah berapa besar, berapa mewah tuh sebetulnya. Tapi zaman teknologi seperti ini, tiba-tiba kita terbiasa nggak butuh kantor. Dulu nggak pernah kebayang kan, kita punya kantor yang besar, yang prestis. Saya kira lama semua sudah total berubah. Nah, itu yang saya katakan, yang saya syukuri. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja. Kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.